ide dan cari konten yang lebih menarik lagi. Nggak rebahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video, dan kali ini saya akan membahas aplikasi yang mirip-mirip karena ada tubenya di belakang. Jadi VTube versus YouTube, atau kalau kita bisa bilang YouTuber versus VTuber. Kenapa saya tergelitik membahas sebuah aplikasi ini yang katanya menghasilkan uang? Itu karena pemain VTube ini terlalu berlebihan. Maaf ya, terlalu berlebihan. Jadi mereka ini terlalu berlebihan mengatakan bahwa VTube bakal nyaingi YouTube. Bahkan mereka mengatakan bahwa VTube bakal mengalahin YouTube. Jadi YouTube ini bakal kalah dari segi apapun. Tapi coba kita bandingkan dulu sistem kerjanya. Pertama, VTube itu kalian nonton iklan dapat duit katanya. Terus rebahan dapat duit katanya lagi. Jadi sebenarnya yang terjadi faktanya ialah kalian nonton iklan, menjalankan misi, maka kalian mendapatkan VP alias view point. Satu view point ini harganya Rp14.000 atau setara $1 ya. Jadi tergantung nilai tukar rupiahnya berapa nanti. Terus siapa yang membeli VP tadi? Perusahaan? Bukan. Yang membeli VP adalah member, sesama member VTube. Jadi kita nih kerjanya ngumpulin VP terus jualan. Jadi kayak ya jualan produk, tapi produknya itu nggak ada sebenarnya. VP tadi dijual ke sesama member, baik itu ke leader atau ke downline. Leader ini mungkin orang yang udah lebih lama bermain VTube, sedangkan downline adalah orang baru yang kita rekrut untuk jadi pemain VTube. Perusahaan sekali lagi nggak mau beli VP tadi. Jadi secara nggak langsung sistem kerjanya kayak gitu. Nonton iklan, dapat VP, terus jualan VP. YouTube, oke, kita bahas YouTube simple aja ya. Kalian itu cari tema atau konten. Setelah kalian mendapatkan tema yang pas dengan kalian, terus kalian mengejar subscriber. Setelah mengejar subscriber, nah ini subscribernya itu harus 1000 subscriber. Terus kalian mengejar jam tayang. Nah, jumlah jam tayang ini 4000 jam tayang. Dua syarat ini sebenarnya nggak mudah. Kenapa? Karena untuk mengejar subscriber, oke lah kita bisa meminta tolong teman untuk membantu subscribe channel kita. Tapi kalau untuk menonton, nggak semua orang mau menonton channel kita. Apalagi video atau konten yang diberikan itu nggak masuk dengan mereka. So kita harus berusaha untuk mencari konten yang benar-benar pas dan akhirnya tembus syarat tadi. Setelah tembus syarat, kita akan mengajukan ke pihak YouTube untuk pemasangan iklan. Nah, pihak YouTube sekali lagi itu nggak mempermudah konten kreator ini langsung di ACC atau gimana. Mereka akan melihat konten kita. Sekiranya konten kita itu bermasalah atau ada pelanggaran yang dilakukan, maka tidak di ACC lagi sama pihak YouTube, dan kita harus memperbaiki selama kurang lebih 1 bulan dan kemudian mengajukan kembali. Ketika sudah mengajukan kembali, maka nanti dilihat oleh pihak YouTube. Oke lah, kita di ACC ya. Dan setelah di ACC, apakah YouTuber ini mendapatkan uang? Enggak. YouTuber tidak mendapatkan uang setelah ACC monetisasi. Mereka harus berjuang kembali mencari penonton. Nah, kalau penontonnya udah banyak, gede-gede nih yang nonton nih di konten dia, maka dia akan mendapatkan pin. Ini dengan syarat minimum saldo yang masuk itu $10. Ini duit beneran yang masuk ya, bukan karena view point tadi, tapi duit beneran $10. Nah, $10 ini setara Rp140.000. Kalau udah dapet pin, fungsi pin ini kita masukkan ke akun AdSense kita, itu biar kita nggak dianggap robot, bahwa alamat kita itu real, apa yang kita lakukan itu real, baik rekening segala macam. Nah, kalau sudah verifikasi, maka kita akan verifikasi lagi nih untuk pencairan. Setelah PIN tadi kita verifikasi KTP, verifikasi dokumen yang lainnya. Berarti nggak mudah kan jadi YouTuber tadi. Bikin konten, tembus syarat, kemudian pengajuan, ACC, kemudian verifikasi, dan akhirnya ketika kalian sudah melewati ambang $100, ini harus $100 bisa ditarik uangnya dari YouTube. Jadi kalau seandainya udah nyampe $100 nih di akun AdSense kita, baru kita bisa dapat gajian paling kecil itu $100 ya, Rp1,4 juta. Dan kalau seandainya lebih besar lagi, konten kita semakin baik lagi, subscriber kita semakin naik, kemudian view semakin naik, maka tidak menutup kemungkinan penghasilan kita itu bisa puluhan
ratusan bahkan miliaran per bulan. Dan ini bukan halu ya, dan ini fakta, karena teman saya itu ada yang gajian 180 juta rupiah per bulan, ada juga yang 15 juta, 20 juta, ada yang memang di bawah 10 juta. Makanya di YouTube itu bener-bener kerja keras, pikir ide, dan cari konten yang lebih menarik lagi. Nggak rebahan. Kita pakai otak, kita pakai proses rendering, kita pakai upload segala macam, pakai SEO, kita pakai trik segala macam. Jadi sekali lagi, VTube dan YouTube itu sangat berbeda sistem kerjanya, ya. Nggak bakal bisa sama. Saya yakin VTube nggak bisa menyaingi YouTube. Yaudah, itu aja ya guys, konten kali ini. Silakan kalian pemain VTube, kalau mau berargumen silakan. Saya sendiri nggak terlalu gimana dengan VTube, tapi karena kalian ada member kalian yang terlalu berlebihan, makanya saya bikin konten ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan makasih sudah mampir di video.